antara waktu sibuk dan senggang. Palembang sore ini. Sepanjang sore ini, segera menemani Anda. Palembang sore ini. Palembang sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tentunya kita sudah lewati rangkaian Palembang siang ini bersama rekan Endi Ruskan. Kita berlanjut untuk Palembang sore ini pendengar di Senin 21 Oktober 2024. Ada saya Abah Surya yang menemani Anda hingga jelang pukul 20 nantinya. Dan seperti biasa kita buka perjumpaan kita di setiap Palembang sore ini dengan program Mozaik Indonesia. Dan tentunya untuk sore hari ini saya sudah ada teman berbincang ya di kesempatan Mozaik Indonesia Senin 21 Oktober 2024. Telah hadir di studio ada Mbak Amalia Sari atau akrab disapa dengan Mbak Amel. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Amel. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, Mbak Amel agak dekat dikit dengan mic-nya. Ya. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, pas ya, pas nyampe sini hujan ya. Iya pas banget. Oke, nah pendengar, Mbak Amalia Sari ini adalah owner Palu Gada Kitchen yang mana dia UMKM naik kelas binaan DD Sumatera Selatan dan mengangkat tema melestarikan makanan khas Nusantara. Tapi sebelumnya kayaknya lebih Abdul kalau misalnya Mbak Amel kenalin diri deh, siapa deh. Ini kenapa bisa apa istilahnya bikin Palu Gada Kitchen? Silakan Mbak Amel. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Amalia Sari, owner dari Palu Gada Kitchen. Biasa sering disapa dengan Amel. Di sini saya tertarik membuka usaha kuliner ya khususnya makanan Nusantara. Berawal dari hobi. Hobi, oke. Ya, hobi memasak, coba-coba, dan awalnya itu nggak jualan sih, ngasih-ngasih temen kayak gitu kan, gitu, okay, pas okay. di tempat olahraga, gym, fitness kayak gitu. Oh, gitu, Jadi okay. temen-temen di tempat gym itu bilang, Mbak kok nggak jualan, dijual aja kayak gitu. Jadi akhirnya terinspirasi pengen jual kayak gitu. Oke, itu udah berapa tahun yang lalu? Sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, berarti pas Awal-awal mau COVID. awal-awal mau COVID. Oke. Nah, ini kenapa akhirnya Mbak Amel sendiri punya katakanlah waktu awal-awal tuh coba-coba masak gitu, apapun dimasak gitu ya. Tapi memang masakan yang Mbak Amel bikin itu memang khas Nusantara atau gimana tuh? Khususnya khas Palembang. Khas Palembang. Oke. Awalnya pempek, otak-otak, dan kemudian pas waktu saya gym itu fitness itu kan nggak boleh banyak makan nasi kan. Jadi awalnya itu makannya itu dada ayam, ayam bakar kan. Oh, ayam bakar, oke. Jadi dari situ terinspirasi saya tuh mau bikin sendiri. Akhirnya saya bikin dan dicicipi dikasih ke teman-teman, mereka pada seneng. Nah kemudian itu, jadi kenapa nggak dijual aja Mbak Amel? Akhirnya ya saya jual akhirnya. Oke. Nah ini waktu coba-coba masak tuh emang dari awal-awal apa 5 tahun yang lalu untuk menjualnya memang pas ada teman bilang itu juga saat itu juga atau gimana? Enggak juga sih, masih tetap Tetap ngasih gitu ya? tetap ngasih. Akhirnya ya memang kebenaran waktu COVID itu kan
suami kan punya toko sembako. Oke. Nah, pas itu di Covid itu Tutup, sepi kan, sepi, pasaran oke. sepi. Jadi Iya, iya, iya. menurut suami saya udahlah Bunda di rumah aja, nggak usah ikut di sini karena di sini sepi gitu kan. Iya, iya, iya. Enakan istirahat di rumah. Ya kita karena sudah biasa Bergerak be- tadi ya. bergerak, nggak enak di rumah kalau nggak Iya, ngapa-ngapain iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi akhirnya ya itu tadi ikutin saran temen ya jualan. Oh, tadinya sama suami jaga toko katakanlah ya. Iya, bantu-bantu di toko Bantu-bantu suami. di toko. Dan masa-masa itu sebenarnya cuma sekedar hobi gitu ya Hobi, tadinya iya. ya. Cuma ngasih-ngasih temen gitu Iya. ya. Karena tadi kan banyak juga teman dari fitness tadi kan. Mm-mm. Nah, jadi masa ngasih kan. Oke, oke. Besoknya lagi kayak gitu, pengen bikin pempek, ngasih lagi. Ini teman-teman fitness tuh emang emang Mbak Amel ikut fitness. Iya, dulunya ikut fitness. Oke. Udah vakum sejak 4 tahun yang lalu lah Oke, oke. Jadi sekarang fokus ke ke kulineran. kuliner ini. Oke lah. Nah, ini kan berbicara mengenai katakanlah judulnya kitchen punya Mbak Amel ini Palu Gada. Palu Gada itu apa lu Minta gua ada. minta gua ada. Jadi mau pesen snack, kue-kue khas Palembang Oke, bisa, mau oke. pesen nasi bok juga bisa. Mm-mm. Kue khas Palembang kayak misalnya kalau mau lebaran itu kan Mm-mm. banjir orderan kue basah. Oke, oke. Kayak lapis oke, nanas, oke. masuba 8 jam kayak gitu kan. Nah, teman-teman kemarin yang sempat dikasih icip-icip itu ikutan mesen-mesen juga sekarang. Iya, walaupun saya udah vakum nggak lagi fitness kan sudah sibuk di orderan kulineran ini kan jadinya nggak sempat lagi yang mau fitness itu. Oh, gitu. Jadi lebih ke UMKM, teman-teman UMKM sekarang yang banyak orderan. Oke. Nah, ini berbicara mengenai makanan khas Nusantara ya katakanlah Mbak Amel lebih condong ke makan Palembang ya. Jajanan Palembang lah katakanlah ya. Ini kenapa akhirnya difokuskan ke makanan khas ini, Mbak Amel? Karena saya sendiri asli orang Palembang. Oke. Jadi makanan-makanan yang dibikin memang Memang makanan khas Palembang. makanan khas Palembang yang paling laku. Yang paling laku itu kalau untuk hari-hari ini ya lapis nanas, kalau untuk kue Lapis dan putu masih, ayu. Masih. Oh, masih. Oh, Kue walaupun putu ayu jumbo gula merah itu paling hits. Oh gitu. Mereka Oke. kan bukan hanya buat makan keluarga, kadang buat ngasih orang, kan Oke. pas hajatan, teman ulta kan kayak gitu. Iya. Dan lapis nanas itu tetap Tetap ada tetap aja yang pesan walaupun walaupun bukan lebaran. Ada aja. Karena apa? Kalau di Mbak Amel sendiri kenapa akhirnya selalu memenuhi pesanan lapis nanas ini? Ya karena selain hobi tadi ya, memang gimana ngerjainnya itu kayak udah biasa itu jadi lebih enak daripada yang lain kayak gitu kan. Lebih cepat ya, istilahnya lebih cepat ininya ya, Iya. prosesnya gitu ya. Oke. Nah, ini berbicara mengenai kalau Mbak Amel membanding-bandingkan dengan makanan-makanan khas yang lain ya, katakanlah misalnya kayak kue-kuean, terus kayak mode-mode pempek atau mungkin model tekwan atau segala macamnya, itu yang paling Mbak Amel paling Mbak Amel suka ya. Ini walaupun terlepas tuh laku nggak laku ya, itu paling Mbak Amel suka untuk ngerjainnya apa tuh? Kue lapis nanas tadi. Kue lapis nanas itu. Oh, kalau pempek gimana itu? Seneng sih seneng, tapi kurang menguasai, kurang Oke. fokus ke situ kayak gitu. Oke. Oh, jadi kalau pempek sendiri memang tidak terlalu ini ya? Enggak terlalu ini, tapi kalau ada yang pesen masih Dibikinkan. Oke. Ini bikin sendiri atau ada? Bikin sendiri. Oh, jadi semuanya Mbak Amel yang ngerjain? Tapi ada juga yang bantuin, Ada yang anak gadis bantuin. dan ada saudara juga bantuin. Oke. Berarti ada tim juga sebenarnya ya, walaupun katakanlah timnya tim kecil gitu ya. Berarti bukan benar-benar yang istilahnya kayak dapur yang besar gitu ya, tapi memang berdasarkan order, kalau ada yang order bikin gitu ya. Iya, gitu. Nah, dalam sehari itu berapa kali orang order, atau kadang-kadang ada, kadang enggak, atau gimana sih? Iya, kadang-kadang ada, kadang enggak. Tapi pas sekali ada itu bisa 200 kotak orderan snack, orderan nasi bok kayak gini kan, ayam bakar kayak gitu kan. Iya. Dan ini tadi katanya ngerjain orderan dulu sebelum kesini. Iya, orderan ayam bakar, nasi ayam bakar. Oke, berapa porsi?
Tadi 50 porsi Wah. untuk nasi box yang ayamnya yang kecil-kecil yang harganya kata saya dibilang 15.000, 13.000 kayak gitu. Nah itu kalau misalnya ngerjain kayak gitu dibantu Ya dibantu saudara ada. saudara ya, oke lah. Nah Mbak Amel, ini kan Mbak Amel sudah berjalan selama lebih kurang 4 tahunan lah ya. Pada masa COVID itu apakah semacam keberuntungan buat Mbak Amel atau menurut Mbak Amel ya udah karena COVID juga harus mau tidak mau tetap cari masukan atau gimana tuh? Ya termasuk keberuntungan, bisa dibilang keberuntungan ya keberuntungan sih. Karena di saat itu kan orang pada sepi orderan. Nah kita yang online, yang jualannya online Ya, itu oke. lancar kan, orang kan malas keluar. Iya. Oh, itu online-nya lewat apa itu? Lewat WhatsApp, FB juga bisa. WhatsApp. Kok dari FB juga bisa? Nah, FB juga bisa. Oke, dari FB memang aktif ya, Mbak Amel? Ya lumayan aktif. Oke, jadi selain dari WhatsApp sendiri, Mbak Amel tetap apa ya, pantengin FB-nya juga gitu. Iya tetap posting-posting kayak gitu. Nah itu kan selama ini katakanlah yang Mbak Amel suka apa ya, yang suka order itu kan banyak orang-orang yang katakanlah orang-orang dekat Mbak Amel. Nah setelah beberapa tahun kemudian ya, setelah kemudian ada ide, oh udah dijual aja gitu kan, itu udah nambah-nambah orang-orang luar juga. Udah banyak kebanyakan ini yang order ini orang luar. Oh gitu. Orang di sekitar saya tuh pada nggak tahu kalau saya ini jualan kayak gini. Oh gitu. Iya. Ada yang nanya, di mana rumah Mbak Amel yang jual kue? Yang mana ya Amel jual kue? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena kita kebanyakan kan di online tadi. Ya karena online kan cuman ini ya, cuman apa Yang istilahnya? berteman yang tahu kan. Yang berteman dan kalaupun ada pun kadang-kadang cuma nampak yang dijual kan. Iya. Misalnya nih, oh ini jual kue, ini cuman apa namanya yang ditampak misalnya cuman lapis nanasnya gitu kan. Tapi Kita ini banyak orderannya dari FB, IG, lebih ke WhatsApp grup. oh gitu. Karena kita kan punya banyak komunitas UMKM nih. Mm-mm. Nah, di situ temen ini ordernya kadang ke saya, mereka nggak sempet kan diorderkan sama saya kayak gitu. Oke. Nah, Mbak Amel, ini kan Mbak Amel masuk dalam grupnya binaan Dede Sumsel. Dede itu apa sih? Dompet duafa. Dompet Duafa. Ini kenapa akhirnya Mbak Amel masuk dalam binaan Dede Sumsel ini? Kemarin tuh sempat ada acara challenge bantuan alat kayak gitu kan. Oke. Nah, saya ikut, kebenaran saya itu jadi salah satu pemenangnya, bisa dibilang itu 10 besar kalau 10 besar, oke. Dan dapat bantuan itu berbentuk oven besar, oven kue yang besar. Terus dapat kukusan kelakat kayak gitu. Apa tuh kukusan kelakat itu? Kukusan untuk kue-kue 8 jam kayak gitu yang bermuatan banyak. Oh, memang ada khusus ya? Ada khusus memang. Oke. Itu untuk ditaruh di kompor gas juga bisa? Iya, ditaruh di kompor gas pakai gas. Dalam bentuknya Iya, besar? kalau kelakat kukusan kelakat tuh pakai Oke. kompor gas mata 1000. Yang besar sekali yang itu besar, ya. Oke. Jadi memang untuk jualan istilahnya ya? Ya memang untuk jualan. Oke. Nah ini manfaat yang Mbak Amel rasakan setelah Mbak Amel masuk dalam binaan Dede Sumsel itu kan tidak hanya 10 besar kemudian dapat hadiah, tapi terus dipantau tuh. Terus dipantau dan terus berkembang karena orderan terus masuk dari Dede Sumsel kayak gitu. Oh justru mereka juga. Mereka memang benar-benar membantu kami sebagai UMKM. Mereka support juga berarti ya. Orderan pun nggak sedikit, 100 kotak, 150 kotak sekali order kayak gitu. Jadi itu pun salah satu bentuk kepercayaan mereka juga ya. Seminggu tuh bisa 2 atau 3 kali ya orderan masuk Dari dompet Duafa ini. Iya. Oke. Nah, Mbak Amel, ini kan kalau sekarang ini kan yang namanya katakanlah jualan online ya. Itu jualan online kan memang harus ada semacam izin resmi ya, mungkin ada halalnya juga segala macamnya. Itu diurus atau gimana tuh? Saya sudah punya halal, NIB dan PIRT. Oke, ini ada telepon, kita boleh angkat ya. Selamat sore. Halo. Halo Bang Abbas. Iya, Ibu. Boleh nanya nggak ya? Nggak boleh.
Nggak boleh. Soalnya itu bahaya kalau deket yang ngomong. Apa kabar Bu? Ya, banyak Nah, baik. oke. Ibu boleh langsung ke Mbak, Tertarik. sama Mbak Amel boleh silakan langsung Boleh. Bu. Oke, Mbak Amel, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Saya Christine ya dari KM14. Mau nanya, saya tertarik ini nih Mbak. Sebetulnya Mbak Amel itu kalau masalah makanan jangan ngomong dengan Bang Abbas. Itu udah perutnya udah keroncong. Itu namanya kue empe-empe, Bang Abbas sudah diem aja. Dapat nggak ya? Mbak Amel, saya mau tanya. Ya Ibu. Nanti kalau gini aja, di offline kan aja boleh. Nanti kalau ada nanti brosurnya kasih aja dengan Bang Abbas, nomor telepon Mbak Amel yang bisa saya hubungi. Oke. Gitu ya. Terus apa-apa aja, seumpamanya makanan apa tuh kue tanpa gitu apa-apa gitu. Nanti informasi ke Bang Abbas ya. Ya boleh Ibu, siap Ibu, Ya, siap ya. Terus kue basah itu apa-apa aja selain dari bolu nanas tadi, entah matsuba, entah karam, apa itu kojo atau nanti lapis legit. Itu tolong aja nanti brosurnya kasih dengan Bang Abbas biar nanti Bang Abbas kan nanti saya bisa kasih ini. Nanti Oke. siapa siap, tahu Bu. nanti saya bisa pesen gitu ya kalau Iya dalam Bu, waktu iya. dekat. Apa ada kue ulang tahun yang bentuknya kayak mana gitu, kasih tahu dengan ini aja. Kasih dengan Bang Abbas. Iya Bu. Informasi ke Bang Abbas, nanti biar Bang Abbas kasih ke saya nanti. Oke Bu. Amel sukses selalu ya. Kayaknya enak-enak itu makanannya. Ya, Siapa terima tahu kasih Bu. ya siapa tahu nanti kita juga mau pesen yang box aja gitulah. Nah, itu kalau yang box itu Mbak Amel nasinya itu seperti tadi katanya ayam itu kecil itu 15.000 maksudnya. Itu ayam satu dipotong 10 Ibu, yang 15.000 Oh iya itu iya nasi betul box betul. itu. Berarti ya segitu ya saya itu ya. Berat 1 ons. Iya, betul lah itu. Jadi oke, itu saya udah ngerti. Jadi isinya apa aja sudah itu ayam, lauknya? Satu porsi nasi, satu potong ayam, terus sayur, lalapan dan sambal terasi. Kemudian ada buah dan juga air mineral itu yang pakai 15.000 pakai Oh, kemasan iya. styrofoam Ibu. Oh gitu ya. Oke Mbak Amel, terima kasih banyak infonya. Mudah-mudahan nanti yang lain-lainnya tolong kasih ke dengan Bang Abbas aja. Oke, Bu. Menu-menunya yang kue-kuenya berapa yang ininya, fee-nya berapa gitu. Nanti siapa tahu nanti mau ini ada yang kita mau pesan gitu. Oke. Oke Bu. Oke, terima kasih banyak Mbak Amel. Sukses selalu. Mudah-mudahan Ya, terima berkah kasih Bu. ya. Amin ya. Oke, Makasih ya. Bu. Bang Abbas, Iya Ibu. tunggu ya. Iya. Oke. Siap Ibu. Ya, terima kasih Bang Abbas. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Christine yang ada di KM14. Ini salah satu pendengar kita yang cukup aktif nih. Setiap acara pasti dia selalu monitor. Kebetulan lagi monitor kita juga nih sekarang Mbak Amel ya. Oke, nanti Ibu Christine kita informasikan ya. Nanti saya minta langsung sama Mbak Amelnya untuk nomor telepon dan segala macam ya. Oke lah. Kita berlanjut ini mengenai apa? Halal terus NIB segala macamnya itu prosesnya gimana tuh? Prosesnya itu kita kan dari grup komunitas UMKM itu disediakan pembuatan halal gratis kemarin. Jadi ikutlah. Oke. Jadi produk-produk kue kita tuh sudah ada izin halalnya. Ada izin halal, istilahnya meyakinkan lah ya. Salah satu brandingnya gitu ya. Nah, Mbak Amel ini kan sekali ya, selain dari Facebook, selain dari itu ada yang langsung ke Mbak Amel gak sih? Misalnya ketemu Mbak Amel, Mbak saya ini mau pesan ini, pernah ada ya? Orang yang udah kenal atau orang yang justru dia nggak tahu sama Mbak Amel? Ada juga yang nggak tahu. Pas saya tanya tuh, pas nelpon kan mau order ini, Mbak tahu nomor saya dari mana? Oh, gitu. Dari ini, kadang dari Mbak Aisyah Dede Sumsel Oh, katanya. Kan gitu. jadi yang order itu bukan hanya orang Dede. Iya, Mereka iya. merekomendasikan ke teman-teman mereka juga. Oke. Jadi semacam apa ya? Benar-benar bentuk kepercayaan buat Mbak Amel sendiri ya. Iya. Dan Alhamdulillah sejak bergabung dengan Dede Sumsel ini orderan semakin meningkat. oke, baik. Sehari itu pasti ada gitu Pasti ya. ada aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah,
berbicara mengenai orderan, ini kan biasanya hampir setiap hari ya. Ada liburnya nggak sih? Buat Mbak Amel sendiri? Saya rasa nggak ada libur ya. Enggak ada. Itu gimana ngesetnya biar badan tetap fit itu gimana? Eh, Kalau gitu sih saya sih cukup dengan tidur malam dan istirahat yang cukup aja. Oke, jadi Sabtu Minggu juga tetap ada gitu orderan. Kalau ada orderan saya kerjain. Malah lebih banyak kali ya Sabtu Minggu Iya, ya. malahan mereka tuh kan buat acara arisan, Nah, kayak gitu kan. itu. Acara ultah, Iya, pesan iya, kue iya, tampah iya. atau Oke, kayak oke, gitu. oke. Karena kan kalau misalnya nih, Mbak Amel sendiri kan sebenarnya sebagai owner lah katakanlah Iya. ya yang punya ini ya, kayak yang punya usaha. Aduh, saya pengen libur deh Sabtu Minggu, tapi ternyata tidak apa ya, tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Kita itu liburnya itu nggak nentu. Mm-mm. Pas nggak ada orderannya itu namanya Iya, libur. oke, Kayak gitu. berarti justru entah itu hari apa. Entah hari apa pokoknya kalau nggak ada orderan itu berarti hari libur. Ada libur, itu benar-benar dimanfaatkan atau gimana? Tapi kadang-kadang bilangnya nggak ada orderan. Kok kenapa nggak ada libur aja, gitu tapi ya? masih nggak libur juga. Ada aja anak ini request nanti. Bunda bikin Bikinin ini aja. ini. Ya akhirnya nggak Tetep- libur, dapur tetep- itu tetep tetap masih ngerjain. jalan. Oke lah. Nah Mbak Amel, awal-awal dulu waktu baru-baru Mbak Amel membuka usaha Palu Gada Kitchen ini, itu yang dibikin tuh sudah makanan besar atau yang kecil-kecil? Eh, Otak-otak yang pertama kali tuh, Pertama kali, otak-otak, pempek udang. pempek udang. Terus ayam bakar ini. Oh Itulah ayam bakar udah dari awal udah berarti? dari awal ayam bakar. Sampai sekarang Sampai sekarang. masih awet gitu ya, yang banyak-banyak yang order ya. Berarti memang tidak yang dari kecil terus si makanan-makanan besar, tapi memang Mbak Amel membukanya memang dari awal justru Memang dari awal. ada ayam bakarnya itu ya. Iya. Dan itu salah satu yang paling laku juga. Iya, ini paling laku. Ini malahan sekarang ini ayam bakar ini paling hits. Hampir setiap hari ada yang order. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Berarti kadang-kadang enggak apa, Kadang saya lagi nggak bikin, ada yang ada WA. aja gitu ya. Mbak mau pesen ayam bakar, oh nggak bisa dadakan. Mm-mm. Jadi saya bilang paling nggak pesen hari ini buat besok. Buat besok. Nah, Oke. Tapi rencananya kita nanti mau buka lapak sih, sedang karena sekarang ini udah banyak permintaan kan. Mm-mm. Selain online juga, jadi kita mau buka yang offline. Buka warung nih berarti ya, jadi warung bentuk warung makan. ya. Berarti orang datang gitu makan. Oke lah. Nah, Mbak Amel, untuk usaha seperti ini kira-kira Mbak Amel kedepannya apakah ada bakal saya pengen coba makanan ini nih dari daerah mana gitu. Pernah nggak kepikir gitu? Belum ada sih. Hmm, Sejauh ini masih masa mau melestarikan makanan khas Palembang. makan khas Palembang dulu ya. Karena kan sekarang ini banyak makanan produk-produk western itu yang masuk ke negara kita. Iya, Kayak benar. mochi, pizza, hamburger kayak gitu kan, oke. kebab. kan. Makanan Jadi- Korea gitu Iya, ya. jadi dimsum apa kayak gitu kan. Jadi makanan kita yang khas Palembang ini tenggelam yang tradisional kan. Oke. Kalau oke. enggak kita yang melestarikan siapa lagi gitu kan. Oke. Jadi fokusnya ke situ dulu lah Iya, ya. Untuk kue-kue nih selain lapis nanas tadi, kalau hari-hari biasa katakanlah kalau Lebaran nggak usah dibilang ya, Iya. pasti banyak kan yang order. Nah, Iya. untuk hari-hari biasa ada juga yang misalnya saya mau pesen 8 jam. Ada Ada maksuba ketan, juga ada maksuba. karena kadang mereka nih buat mau lamaran kayak gitu. Oh. Mbak Amel bikin hampers maksuba, bisa nggak buat lamaran? Oh bisa. Gitu. Tapi dia mesen dari jauh-jauh hari ya. Dari jauh hari. Karena Buat tanggal sekian bulan depan kayak gitu. Oke, berarti udah jangan-jangan ini udah penuh nih catatan untuk bulan depan. Iya, insya Allah. Baik, Mbak Amel, ini untuk bahan-bahan bakunya. Apakah salah satunya juga dari Dede Sumsel atau Mbak Amel memang sudah punya langganan untuk Kebenaran baku? langganan untuk bahan-bahan baku itu toko suami. Toko sendiri. Toko sendiri. Oke, berarti ini ada kerjasama dengan suami juga. Iya. Dari telur, gandum, Oke, tepungan oke, kayak oke, gitu kan oke, ada semua di toko. Ini jangan-jangan suami nggak sempat jualan ke orang lagi nih buat Mbak Amel. Alhamdulillah stok kita banyak kok. Kak. Oke, stok. saya tuh sempat bingung.
Mbak Amel ini dapat ininya, iya ternyata saya lupa bahwa tadi ya suami ada buka toko juga gitu kan. Nah selama untuk bahan baku sendiri Mbak Amel termasuk ini nggak sih, termasuk yang katakanlah teliti bahwa oh ini merek ini cocok untuk bikin ini, merek ini cocok untuk bikin ini. Misalnya kayak tepung terigu kan nggak sembarang juga bisa dibikin kue kan. Iya, kalau kita buat roti apa kayak gitu kan, misal buat kue-kue itu pakainya itu tepung terigu segitiga biru. Oke. Kue-kue jajanan pasar gitu pakainya segitiga biru. Nah, kalau memang untuk roti itu kan khusus pakai cakra kembar gitu. Memang ada ini ya, ada khusus-khususnya Ada ya. khusus karena dia pro tinggi. Kalau buat kue-kue jajanan pasar ini kayak bolu mekar, putu ayu itu segitiga biru pakai. Berarti Mbak Amel sendiri sebenarnya punya apa istilahnya, punya tes juga ya bahwa oh ini cocok untuk ini, oh ini cocok untuk ini. Jadi nggak sembarang tiba-tiba satu itu blok langsung buat semuanya enggak gitu Enggak ya. lah, nanti kuenya nggak bagus jadi. Oke, karena kan ada tepung yang buat aneka gitu kan. Ya, ada. Aneka, tapi ternyata tidak Cocok. tidak Kayak semua ya. Iya, tidak semuanya cocok dengan olahan kita kan. Oke, nah untuk kayak telur sendiri itu memang telur yang sudah apa, yang baru datang ya, atau telur-telur yang ini sempat disimpan di mana gitu? Enggak, kalau di toko suami itu telur itu alhamdulillah tuh tiap hari ganti. Selalu berputar gitu ya. Selalu berputar. Jadi habis datang gitu ya. Oke. Kebenaran suami itu juga kan istilahnya tuh agen walaupun kecil-kecilan kan bisa buat ngisi warung kecil lagi kayak gitu. Oh gitu, oke. Si retail juga. Jadi memang warung agen gitu ya. Iya. Jadi dibeli memang untuk dijual lagi gitu Iya, ya. Oke lah. Nah Mbak Amel, kerja sama Mbak Amel dengan suami ini support sekali nggak sih? Maksudnya gimana? Suami bener-bener support banget nggak sih? Atau ya udah mah nggak usah terlalu capek nanti gini gimana? Enggak sih, kalau suami itu tergantung saya maunya gimana. Dia juga enggak ngebatasi kayak gitu. Oke. Kalau saya mau stop ya stop, kalau mau terus ya terus kayak gitu. Oh jadi Kadang pas saya lagi mungkin ada, kita kan sebagai manusia ada titik downnya lagi capek atau gimana, ya terus disupportnya sabar aja, kalau capek jangan berhenti, istirahat minimal katanya. Oh gitu. Iya. Oke, justru bukan disuruhnya udah berhenti enggak ya? Enggak, malah kadang aduh capek stop jangan bun, kadang jangan stop, sayang kan sudah lama merintis katanya. Iya. Karena sudah dimulai dari awal dulu kan? Iya, kurang lebih ini kita tuh kan COVID 2020 ya. Iya. Nah, aku mulainya dari 2019. Iya. Awal. Tiba-tiba orang langsung stop semua gitu kan? Iya, stop semua, pokoknya toko suami pun juga omsetnya jauh turun. Oh itu. Drastis turun 0,1% sampai. Bukan lagi hampir nyaris tutup. Tapi alhamdulillah Masih tetap. masih berdiri sampai sekarang. Nah itu pada saat ada ide akhirnya Mbak Amel buka apa online lah katakanlah ya. Pada saat itu toko suami juga justru menjadi support untuk. Iya, jadi mensupport. Oke, berarti sebenarnya tidak terlalu tutup benar ya, Enggak. karena bahan Ya, kita bakunya tetap dari situ Kita ya. itu barang itu banyak di toko tuh, tapi pembelinya berkurang. Iya. Dari omset satu hari itu 7 juta per hari, turun menjadi sekitar 400.000. Oh. Down nggak itu kalau dipikir? Benar. Bukan main. Iya. Tapi kita berusaha untuk tetap jalanin kan, nggak stop. Oke, mungkin salah satunya karena Mbak Amel buka itu tadi ya, Iya. buka Palu Gada tadi Iya, ya. buka kulineran ini kan. Iya. Dan akhirnya pun sebenarnya toko suami tetap jalan akhirnya ya. Tetap jalan. Walaupun yang Ya kita saling support lah. iya, walaupun yang belanja istrinya sendiri gitu ya. Ada juga sih orang lain tapi nggak banyak kayak sebelum waktu Iya. COVID. Karena kan ada peraturan nggak boleh keluar rumah tadi kan. Iya, kan kita kan ada lockdown apa segala macam itu. Iya. Gitu kan? Nah itu waktu toko suami sempat tutup ada juga yang pesan online, yang di toko suaminya Kalau toko suami sih minta antar atau gimana? sebelum saya turun ke UMKM ini nggak ada orderan online. Nggak ada. Nah kalau sekarang ini kan karena teman-teman udah pada tahu, jadi teman-teman yang buat kue kayak ini pesannya tepungnya sama kita kayak gitu. Ikut, oke. Malah kemarin ada teman yang mau ambil sampai
nasi snack box itu ya. Mm-mm, Kan mm-mm. hampir ribuan box. Oh. Itu pesen air mineral nih sama kita sampai 400 dus pesen sampai. Oke. Kita antar ke alamat kan langsung. Jadi ada imbas yang apa ya? Kalau bisa dibilang cukup Berarti. berarti, benar. Dari Mbak Amelnya sendiri ternyata juga bisa mensupport toko suami juga gitu Iya, ya. tadinya kan cuman offline aja kan, suami itu kan Iya, dia nggak iya. main di online ini. Mm-mm. Nah, jadi pas saya turun ke online ini kan ada grup WhatsApp kan. Mm-mm. Nah, jadi di situ yang teman-teman mau butuh tepung, mau butuh air mineral ya kami supply. Oke. Jadi ada manfaat. Makanya Mbak Amel berani bikin judulnya Palu Gada gitu ya. Iya, padahal nama Palu Gada ini sudah pernah dibilangin Bu Yeni di Sprindak. Katanya suruh ganti nama. Oh gitu. Karena kan kalau mau bikin HKI itu nggak bisa. Karena ada Karena yang udah sama ada ya. yang punya namanya kayak gitu. Tapi gimana jadinya? Tapi aku belum kepikiran mau ganti nama apa gitu. Karena sudah nyaman di situ kan. Tapi ada nama kitchennya itu memang ada juga Palu Gada Kitchen atau gimana? Ada, memang ada. Oke. Mungkin ada tambahan apa tuh Palu Gada Kitchen. Sekarang lagi mikir-mikir lah, suami juga lagi memikirkan buat ganti nama. Kan kita kan mau buka toko offline-nya kan, ini nasi Iya, ayam bakar iya. ini kan. Mungkin nama anak bisa dipakai tuh. Yang bisa mudah familiar, bisa mudah dikenal ya. Palu Gada apa nama anak gitu. Iya, nantinya bisa juga sih kayak gitu. Iya. Misalnya nama anak Mbak Amel siapa? Dalila, Anugrah dan Anugrah Rapi. tuh bagus tuh. Anugrah nama toko suami. Oh, udah dipakai. Dipakai. Toko Anugrah Rizky. Oh, Anugerah Rizky. Iya. Oke. Berarti anak yang lain dipakai nih. Oke lah Mbak Amel. Waktu kita udah terbatas ini ya, karena kita juga nanti pukul 16 ada Warta Belajar Sumba yang harus kita siapkan, dan kebetulan sore ini Palembang sebagai Warta Belajar Sumba yang membuka setiap hari Senin gitu kan. Tapi mungkin ini penutupnya nih untuk Mbak Amel sendiri, harapan Mbak Amel untuk apa ya, katakanlah hubungan Mbak Amel dengan Dede Sumsel, kemudian harapan Mbak Amel dengan Palu Gada Kitchen ini ke depannya gimana? Ke depannya harapan kita bisa terus bekerja sama dengan Dede Sumsel, dan juga nantinya kan kami ingin membuka Lava Outlet ini semoga bisa mempunyai beberapa cabang. Oh iya bener, tadi ada niat yang buka offline tadi ya? Iya, karena kan peminatnya udah banyak ayam bakar ini. Udah ada yang benar-benar pengen makan di tempat gitu Iya, ya? sudah ada yang benar-benar mau makan di tempat, dan mereka ini mengeluh mau orderan sekarang nggak ada. Harusnya PO dulu. Harus PO dulu. Jadi katanya kapan Mbak buka ini lapak offline-nya biar kami tuh pesan langsung ada kayak Langsung gitu. ada, langsung duduk, langsung makan gitu kan? Datang langsung ada, nggak PO dulu katanya. Iya. Butuhnya pengennya hari ini kok adanya baru besok. bener. Istilahnya kalau pengen beli langsung dibungkus gitu kan? Iya, begitu WA langsung dikirim. Iya, Maksudnya mereka tuh iya. kayak gitu. Oke. Baiklah, untuk ini harapan untuk Dompet Duafa Sumatera Selatan dengan Palu Gada Kitchen. Harapannya ke depan nanti. Semakin maju dan semakin sukses selalu Dompet Duafa, dan bisa memberikan inspirasi kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Oke, Dan dan terutama bisa mengangkat semua UMKM. UMKM di Palembang. Dan tetap jadi support dari support Palu sistem. Gada Kitchen tadi ya. Yang mudah-mudahan nanti dapat nama buat itu tadi ya. Iya. Tapi Palu Gada memang banyak loh yang Memang banyak pakai. ya, itu kata Ibu Yeni, katanya gantilah namanya Iya. biar kita bisa bikin kena HKI kan. Oke. Oh berarti syarat-syarat HK itu nggak boleh sama namanya. Nggak boleh sama ya. HK itu apa sih? Hak kekayaan intelektual, Oke. hak paten merek. Hak paten lah istilahnya ya. Berarti benar-benar nanti ada apa istilahnya register itu ya. Jadi memang benar-benar nama itu punya kita sendiri, nggak ada orang yang pakai. Dan kebetulan sudah ada yang mendaftarkan dengan nama Palu Gada Iya, memang sudah di Sumatera Selatan ini ya. sudah ada. Oke lah, baiklah. Mbak Amel, terima kasih untuk kehadirannya di sore hari ini. Kita ngobrol-ngobrol mengenai kuliner, dan Mbak Amel sendiri mengangkat melestarikan makanan khas Nusantara, terutama makanan Sumatera Selatan katakanlah. Yang mudah-mudahan nanti ada makanan khas
pagaralam, makanan khas Lahat siap, yang siap. bisa Mbak Amel modifikasi ya gitu kan. Modifikasi dan diinovasi. Oke lah. Sekali lagi untuk Mbak Amel terima kasih. Mudah-mudahan harapannya bisa terwujud ya untuk membuka toko offline-nya ya. Amin ya rabbal Nah, alamin. dan Semoga tetap semangat berjalan seperti yang diharapkan. Selamat sore Mbak Amel. Sorry. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar sudah kita dengarkan bersama bincang-bincang kita bersama Mbak Amalia Sari, owner Palu Gada Kitchen, yang mana ini UMKM naik kelas binaan Dompet Doa Sumatera Selatan, dan Mbak Amel sendiri mengangkat temanya melestarikan makanan khas Nusantara. Dan yang pasti untuk Anda semuanya pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke program berikutnya, akan ada Warta Belajar Sumba yang telah disiapkan oleh tim pemberitaan RRI Palembang. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia.